yang cantik, siap memuji Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih berkat-Mu pagi ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Olahraga dikit ya sebelum kita memuji nama Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama dari awal yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Nah,
sekarang kita mau belajar firman Tuhan dari tanda salib. Nah, tanda salib ini sering kita lihat ya di sekolah. Kalau sekolahnya yang sekolah Kristen ada tanda salib. Nah, kalau di rumah juga kadang ada, dan juga di gereja ada, sering kita lihat tanda salib ini. Tanda salib ini ada 2 garisnya, yaitu garis yang lurus ke atas namanya garis vertikal, dan kalau garis yang lurus ke samping namanya garis horizontal. Garis yang vertikal bisa kita artikan sebagai hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia? Nah, yang pertama, kita bisa rajin ke gereja. Tapi kalau sekarang lagi kan nggak bisa ke gereja karena keadaannya lagi tidak memungkinkan. Nah, nggak apa-apa, kita masih bisa beribadah di rumah, sehingga nanti kalau pas lagi sudah keadaannya sudah membaik dan bisa kita beribadah ke gereja, kita rajin lagi sekolah minggu. Nah, terus yang kedua, kita bisa setiap hari rajin baca kitab suci, kita baca firman, dan juga berdoa. Jangan lupa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Garis yang vertikal. Nah, kalau garis yang horizontal itu bisa kita lambangkan hubungan kita dengan sesama kita. Siapa sih sesama kita? Sesama kita itu ada teman-teman kita, ada di sekolah, ada di kelas kan, ada di rumah, dan juga ada di gereja, om dan tante yang ada di sekeliling kita, dan juga papa mama. Nah, itu bisa kita bisa gambarkan bahwa hubungan kasih kita dengan sesama kita. Contohnya apa yang bisa kita kerjakan bahwa kita mengasihi sesama kita? Ya, kalau ada teman kita lagi kesusahan, atau ada om dan tante kita yang sedang sakit, kita bisa berdoa buat mereka. Kita bawa mereka dalam doa sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu tadi. Tahu nggak, kalau kita sudah melakukan, kita sudah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, itu juga seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada loh firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, buka ya Alkitabnya di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-37 dan sampai ke 39. Kita baca ya bersama-sama ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, itu Tuhan juga menyuruh kita, memerintahkan kita untuk kita juga mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama kita. Sekali lagi ya, kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, puji Tuhan. Sekarang kita tahu nih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap akal budi kita. Tapi Tuhan juga mau juga untuk kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau diusilin, jangan ngusilin teman. Setuju? Puji Tuhan. Nah, sekarang itu firman untuk hari ini. Nah, kita mau belajar untuk lebih lagi kita mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama kita. Yuk kita berlipat tangan, kita berdoa untuk firman hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, janji ya jadi anak yang lebih mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.